Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat YouTube. Kali ini kita akan mengetes keaslian madu dengan dua model tes ya Sobat. Karena akhir-akhir ini banyak sekali madu yang banyak tiruan ya. Jadi banyak yang sudah pintar membuat model yang hampir mirip 100% itu mirip keasliannya. Tapi tetap kita coba menggunakan tes sederhana ini untuk mengetahui keaslian madu. Ya, pertama kita akan coba nanti kita panggang dengan api ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita menggunakan lilin dan sendok. Adik geser deh. Pertama kita tes menggunakan api ya. Aduh, anginnya kenceng. Mati. Korek lagi. Kalau api itu kalau mati pakai yang ini. Iya. Ini ya, kalau madu asli itu biasanya dia akan blukutuk ya, blukutuk dan sampai tumpah-tumpah ya. Kemudian setelah dibakar dia itu teksturnya tetap lembut ya, tetap lembut, kemudian tidak mengental ya. Mudah-mudahan tidak mati ini apinya. Mati lagi. Nyala lagi, mati lagi. Ini sudah mulai belentuk-belentuk. Kalau madu asli itu memang sifat gelembungnya itu tidak mudah ini ya, meletus. Dia agak awet gelembungnya itu. Ini anginnya terlalu kencang sobat, jadi kurang maksimal ini apinya membakar ini. Aduh, hampir mati kawan. Kalau habis pakai yang ini. Api meleleh. Ya enggak apa-apa, biarin. Ya kelihatan ya sob. Ini padahal apinya nggak maksimal. Ini kalau apinya semakin besar dia akan sampai tumpah-tumpah ini. Dulu kami pernah mencoba ini sampai tumpah-tumpah. Nah, lihat. Oh iya nak. Panas dek. Oke, cukup ya. Ini kita taruh aja. Tumpah. Kita biarkan. Tumpah. Kalau itu madunya tidak asli atau terbuat dari gula, nanti dia akan mengental. Nah, tapi kalau dia teksturnya tetap encer atau lembut, itu bisa dipastikan keasliannya madu. Ini kita coba menggunakan tes yang kedua. Yang kedua kita menggunakan air ya. Sar. Kayak dua arek ganteng sing lucu sekali. Kita menggunakan air karena sifat madu itu dia tidak akan mudah larut dengan air. Nah, kita coba, kita kasih madu. Nanti kalau madu semakin asli, maka dia tidak mudah. Nah, itu lihat. Nah, dia tidak mudah menyatu dengan air. Ini kalau tidak diaduk, tidak akan campur ini. Nah, maka dia akan terpisah dengan air. Nah, mundur cek. Nah, ini yang sudah kita bakar tadi. Ini kalau madunya tidak asli, maka dia akan mengeras ya, mengeras. Ini setelah diam, kita coba dulu. Nah, ini sudah sudah dingin ya. Ini kita pegang. Nah, ada hitamnya, ini bekas bakaran kita. Sudah dingin. Kita coba ini apakah masih lembut. Nah, teksturnya masih lembut. Masih lembut.
ini kalau madunya tidak asli, maka dia akan mengeras ya. Keras, ada yang sampai bentuk seperti permen ya. Itu teman-teman bisa coba cek sendiri-sendiri kalau teman-teman punya madu ya. Bisa dicek di rumah. Karena memang mengetes keaslian madu itu sekarang ini sudah sulit ya. Banyak sekali orang yang sudah pinter-pinter meracik, membuat madu itu mirip ya. Dilihat dari bentuknya, teksturnya, warnanya, baunya itu hampir mirip ya. Tapi kadar keasliannya dipertanyakan. Makanya madu-madu juga di pasaran itu harganya variatif. Mulai dari yang murah sampai yang mahal, sampai ratusan ribu, bahkan sampai mencapai 400.000 per liter. Itu memang tergantung kadar keaslian ya. Nah ini kalau yang asli tadi, ini meskipun dibakar pasti akan tetap encer ya, tetap encer. Yang kedua ini tadi yang kita larutkan ke air, nah, dia juga tetap nggak mau menyampur ya, tidak mau bersatu dengan air. Ini kita coba kocok ya. Nah ini yang sudah tercampur. Ada sedikit, ini mungkin nekstar bunga yang masih ikut ya. Itu tes yang kedua. Jadi sahabat, tahap ini kita mencoba 2 tester madu dengan dibakar dan dicampur dengan air. Kalau dengan air ini, kalau kadar keasliannya kurang ya, kurang asli, itu dia akan mudah larut. Bahkan yang sudah dimasukkan aja itu bisa langsung menyatu dengan air. Nah itu bisa diragukan. Tapi teman-teman juga biasanya penjual madu itu kadar madunya berapa persen. Nah itu yang mempengaruhi harga biasanya. Misalkan madunya itu kadar madunya 50%, yang lainnya campuran barangkali. Kemudian madunya misalkan 70%, yang 30% itu bahan lainnya. Itu yang terjadi saat ini di pasaran. Bahkan ada yang palsu, 100% palsu itu juga ada ya. Maka teman-teman bisa mencoba mengetes madunya masing-masing. Kurang lebihnya begitu sobat. Kemudian terkait berat ya, karena di pasaran juga biasanya itu orang menjual dengan berat ya. Berat, satuan berat dengan satuan mililiter itu tidak sama ya. Karena kalau berat itu adalah massa, tapi kalau liter itu adalah volume ya, volume. Tapi kalau air yang murni air ini kurang lebih sama ya, 1 liter air itu jumlahnya 1 kilo ya. Tapi kalau 1 liter pasir itu belum tentu 1 kilo. Begitu juga dengan misalkan 1 liter beras itu juga tidak menutup kemungkinan tidak 1 kilo. Artinya berbeda ya, dari satuan wadah dengan satuan berat itu beda, satuan volume dengan berat itu beda. Begitu juga dengan madu kawan. Madu ini beratnya lebih berat daripada air ya. Misalkan ini sama-sama botolnya, yang satu diisi air, yang satu diisi madu, itu nanti akan lebih berat madu ya. Jadi 1 liter, kalau ini misalkan 1 liter madu itu kalau ditimbang itu beratnya bisa mencapai 1,3 kilo ya. Artinya dia akan lebih berat madu daripada air putih biasa. Begitu. Jadi jangan terkecoh dengan berat ya. Jangan terkecoh dengan berat dan harga. Jadi sedangkan benda cair itu kan kita menginginkannya adalah volume ya, atau mililiter kalau ukuran yang detail. Jadi begitu sobat. Kalau teman-teman sudah konsumsi madu, harga murah atau mahal, bisa dicek sendiri di rumah-rumah dengan metode tadi ya. Ada lagi metode tes yang lain, nanti kita sambung di video yang akan datang. Ini adalah
produk kami ini dari desa. Nah, kita juga tidak tahu ini aslinya berapa persen. Cuma kita meneruskan bisnis ibu dari desa, dari Jember, dari hutan liar. Ini dari multiflora ya, bukan dari ternak. Artinya lebah itu hinggap di bunga bermacam-macam yang ada di hutan itu. Ini teksturnya lebih ini modelnya. Jadi kita juga tidak membeli ke sembarang orang, jadi kita ngambilnya itu di orang-orang yang sudah kita kenal ya. Sudah kita percayai, karena kita sudah menjual madu dan sudah lama ya, sudah lama menggeluti usaha madu ini. Jadi kita tahu mana orang yang amanah, benar-benar mencarinya di hutan itu benar-benar amanah atau tidak. Nah, jujur kita tidak mencari sendiri karena ini taruhannya nyawa kalau nyari di hutan itu. Jadi saya pernah masuk ke hutannya itu, pohonnya besar-besar, jadi ngerangkul saja ini tidak bisa ya. Jadi naiknya itu pakai patek ya, pohon dipatek pakai kayu, itu naik. Ketinggiannya bisa sampai 50 meter bahkan lebih gitu. Itu memang kalau nggak punya keahlian khusus jadi tidak berani ya. Apalagi waktu ngambilnya ini juga pasti disengat gitu, pasti disengat. Karena kalau kita pakai perangkat yang lengkap itu untuk manjat susah. Di perangkat seadanya, yang penting bisa menyelamatkan diri dan dirasa sudah aman badan. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan para pelaku yang nyari ini, apakah tidak dientup dengan madu? Ya dientup katanya, ya dirasakan gitu, karena memang susah itu perjuangannya. Mungkin itu sobat, kita sambung video yang akan datang dengan metode tes berikutnya. Ini salam sehat sahabat, ini banyak manfaat dengan madu alami ya. Kurang lebihnya itu, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.